Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru, kembali lagi di channel saya. Nah, ini yang akan saya bawakan pada video kali ini terkait dengan bagaimana sebenarnya nasib guru di tahun 2025, ya, di mana begitu banyak polemik terjadi terkait misalnya tunjangan profesi guru, kemudian janji terkait dengan kenaikan gaji guru, hingga membuat kebanyakan guru-guru itu banyak berharap terkait dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, mengutip dari Harian Kompas dan juga wawancara dari Menteri eh, Pendidikan Dasar dan Menengah, ya, Profesor Abdul Muti, uh, terkait dengan nasib guru di tahun 2025 ini. Beliau memberikan beberapa statement mungkin terkait dengan apa sebenarnya yang akan terjadi dengan nasib guru di tahun 2025 tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat, yang pertama itu menurunnya minat membaca di kalangan anak-anak. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri oleh teman-teman guru, ya, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa minat anak-anak dalam membaca itu semakin menurun, ya, mungkin karena terpengaruh oleh teknologi gadget gitu, ya, di mana banyak dari mereka itu hanya membaca judul tanpa memahami isi bacaan secara mendalam. Ini sebenarnya bukan hanya terjadi saja di mana di kalangan anak-anak. Kalau kita lihat, ya, beberapa teman-teman YouTube itu ketika mereka juga termasuk YouTube saya, termasuk ya, ketika kita lihat komentarnya itu memang sepertinya yang terjadi, netizen yang terjadi di Indonesia itu seringkali tidak pernah memahami setiap kalimat yang muncul gitu, ya. Itu terlepas dari mereka menonton full atau tidak gitu, ya. Jadi sama halnya ketika kita tarik ke kasusnya anak-anak, maka sepertinya anak-anak itu juga hanya cuma melihat bagian covernya saja gitu. Nah, fenomena ini sebenarnya dikenal sebagai generasi scroll, ya, di mana anak-anak itu cenderung hanya melihat sekilas informasi tanpa menganalisis lebih lanjut. Nah, untuk mengatasi masalah ini, sistem pendidikan mengalami perubahan dengan memasukkan pemrograman dan kecerdasan buatan atau yang disebut dengan artificial intelligence itu sebagai mata pelajaran pilihan di kelas, mulai nanti di kelas 4 SD. Nah, hal ini menunjukkan bahwa fokus pendidikan tidak lagi sekedar pada ujian nasional atau evaluasi pembelajaran berbasis hafalan, namun lebih mengarah kepada tes kemampuan akademik yang mengukur kompetensi yang mendalam. Nah, berikutnya itu adalah program pengembangan guru. Nah, pemerintah itu berencana memberikan dukungan kepada sekitar 57.000 guru pada tahun 2025 untuk melanjutkan pendidikan mereka hingga ke tingkat D4 atau S1 gitu, ya. Artinya masih banyak guru-guru yang belum memiliki pendidikan D3, D4 atau S1. Nah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang guru dan dosen, bahwa guru itu ya minimal harus memiliki pendidikan S1. Nah, langkah ini bertujuan untuk sebenarnya meningkatkan kualitas tenaga pengajar sehingga mereka dapat memberikan pendidikan yang lebih baik bagi peserta didik. Nah, dengan pendidikan yang lebih tinggi, guru diharapkan dapat menyesuaikan metode mengajarnya dan dengan perkembangan zaman, termasuk penerapan teknologi dan pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah inisiatif pendidikan pemerintah. Nah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu, kebijakan pendidikan itu mengalami perubahan besar yang mencakup 3 aspek utama sebenarnya. Yang pertama itu adalah penguatan pendidikan karakter, kemudian peningkatan kompetensi akademik, dan juga penguatan identitas dan jati diri bangsa. Nah, kebijakan ini sebenarnya bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan kualitas akademik siswa saja, tetapi juga membangun kepribadian dan nilai-nilai kebangsaan agar generasi muda itu memiliki karakter yang kuat serta kecintaannya terhadap budaya Indonesia. Nah, yang tidak kalah menarik yaitu tentang program pendidikan karakter nih. Nah, jadi ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang akan dicanangkan atau yang akan menjadi modal besar buat teman-teman guru untuk disampaikan ke anak didiknya. Nah, untuk membangun karakter yang kuat, pemerintah itu memperkenalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa itu? Yang pertama tentunya bangun pagi. Jadi kalau untuk bangun pagi tentunya
anak-anaknya harus lebih tidurnya harus lebih awal. Kemudian berdoa atau melaksanakan ibadah. Kemudian yang ketiga itu berolahraga secara teratur. Yang keempat mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang kelima rajin belajar. Yang keenam itu berinteraksi sosial dengan baik. Kemudian yang ketujuh itu tidur lebih awal. Nah, program ini sebenarnya bertujuan untuk mengubah kebiasaan buruk yang banyak ditemukan pada anak-anak saat ini, seperti misalnya tidur larut malam, kemudian malas bergerak, dan terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar atau gadget. Nah, dengan kebiasaan baru yang lebih positif, ini diharapkan bahwa anak-anak Indonesia itu dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih sehat dan disiplin. Kemudian yang kelima itu adalah kekhawatiran terhadap kesehatan gizi anak, ya. Nah, beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa banyak anak mengalami gizi buruk akibat kebiasaan makan yang tidak sehat, seperti misalnya mengkonsumsi makanan cepat saji, kemudian tinggi gula dan tinggi garam. Nah, pola makanan yang buruk ini berkontribusi terhadap berbagai masalah kesehatan, seperti misalnya obesitas, kurangnya asupan vitamin, serta dampak negatif bagi pertumbuhan fisik dan mental. Nah, pemerintah ini menekankan pentingnya pola makan sehat dan bernutrisi, serta membangkitkan kembali semangat belajar pada anak-anak agar mereka tidak hanya terpapar informasi instan, tetapi juga memahami dan prosesnya dengan lebih baik. Berikutnya itu adalah tantangan identitas dan moral generasi muda. Nah, ada kekhawatiran yang muncul dari berbagai pihak mengenai melemahnya identitas dan budaya Indonesia di kalangan generasi muda. Nah, hal ini disebabkan oleh menurunnya interaksi sosial akibat ketergantungan pada teknologi, kemudian berkurangnya kepedulian terhadap nilai-nilai tradisional dan etika sosial, dan yang meningkatkan kebiasaan dalam beragama tanpa pemahaman yang mendalam. Nah, oleh karena itu, penting bagi sistem pendidikan untuk menguatkan kembali nilai-nilai kebangsaan agar generasi muda tetap memiliki akar budaya yang kuat serta moral baik dalam kehidupan sosialnya. Nah, berikutnya itu adalah kebijakan pagi ceria. Ya, untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan sehat, pemerintah itu meluncurkan kebijakan pagi ceria yang mencakup misalnya kegiatan senam pagi sebelum belajar, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintah juga memperkenalkan senam Indonesia yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan fisik siswa serta membangun semangat kebangsaan melalui aktivitas fisik yang menyenangkan. Nah, jadi kalau disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan yang sedang diterapkan itu hanya berfokus pada pembangunan karakter, peningkatan kualitas akademik, serta pelestarian budaya dan identitas nasional. Nah, langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah misalnya meningkatkan kualitas tenaga pengajar melalui program pendidikan lanjutan untuk guru, kemudian mengembangkan kebiasaan positif bagi siswa untuk mendukung karakter yang lebih baik, menekankan pentingnya kesehatan dan nutrisi dan tumbuh kembang anak. Yang keempat itu memperkuat nilai kebangsaan agar generasi muda itu tidak kehilangan identitas budaya mereka. Yang kelima itu membuat suasana belajar lebih menyenangkan dengan program pagi ceria. Nah, langkah-langkah ini diharapkan dapat menghasilkan generasi yang cerdas, sehat, dan memiliki karakter yang kuat sebagai penerus bangsa Indonesia. Jadi seperti itulah Bapak Ibu rencananya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu mengarahkan bahwa seperti apa sih nanti perkembangan guru di tahun 2025 ini. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.